PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Siliwangi Program Studi Matematika. Hari ini, 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Ciranjang pada fase E dengan materi karakteristik fungsi kuadrat. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Pagi. Masih lemah. Semangat pagi, jawabnya 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Siap? Siap. Semangat pagi semua. Pagi, pagi, pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Perhatian, sebelum belajar, karena kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing, baca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir Hadir. semua. Bagus. Dipertahankan ya kehadirannya. Semoga semuanya selalu hadir. Tetap jaga kesehatan. Sekarang kalian lihat sekeliling kalian apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan dibuang. Kalau tidak ada berarti sudah bagus kelasnya. Tidak ada? Tidak ada. Oke, bagus ya, berarti kelasnya bersih. Sekarang silakan kalian persiapkan alat tulisnya. Silakan dibuka buku catatannya, alat tulisnya, HP-nya, dan disiapkan kuotanya. Sudah siap semua? Siap. Seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Sudah dibuka-buka materi fungsi kuadrat di SMP? Sudah. Sekarang kita lihat dulu fungsi kuadrat di kehidupan sehari-hari. Silahkan ditonton ya videonya.
games apa? Angry Bird. Nah, game Angry Bird ya. Nah, ada terbentuk sebuah apa yang mengatakan itu? Parabola. Nah, terbentuklah sebuah parabola. Itu merupakan aplikasi atau penerapan dari fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita ingat kembali materi sebelumnya ketika kalian SMP mengenai fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu bagaimana? Itu persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat bagaimana? Fungsi X sama dengan ditambah C. Itu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Bagaimana sekarang cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Ada 3. Ada 3. Yang Apa pertama saja? faktorisasi, Faktorisasi, melengkapi kuadrat sempurna melengkapi kuadrat sempurna menggunakan rumus ABC. dalam menggunakan rumus A, B, ABC. C. Tadi ada fungsi kuadrat dan ada persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A ini sebagai apa? Apa? Itu koefisien. Betul, A ini sebagai koefisien. Terus kalau X-nya? Variabel. Kalau C-nya? Sebagai konstanta. A sebagai koefisien, X-nya Variabel. C-nya sebagai Konstanta. Baik. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai fungsi kuadrat yang sudah dipelajari di SMP, silakan kalian buka Kahoot-nya di Google. Kita coba game Kahoot-nya untuk mengetahui pemahaman kalian tentang fungsi kuadrat. Sudah dibuka Kahoot-nya? Sudah. Untuk PIN-nya 6988919. Kita mulai ya dari soal pertama. Waktu mengerjakannya cuma 1 menit. Wah. Harus cepat ya. Silakan. Soal pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Ini pilihannya. Yang merah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kemudian yang biru fungsi x sama dengan ax tambah b. Yang kuning fungsi x sama dengan ax. Dan yang hijau fungsi x sama dengan a. Silakan kalian pilih jawaban yang kalian anggap benar. Nunggu sampai aplikasi. Iya, sampai waktu ya. Tapi langsung diklik aja, ya. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah Yang merah. yang merah. Oke, benar semua ya. Tidak ada satu orang tuh yang salah. Kita lihat posisi tertingginya ada di siapa. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fungsi x sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Variabel dari fungsi kuadrat yaitu apakah a, b, x atau c.
kuadrat. Cung, ya gimana? Langkah pertama menentukan bentuk parabola. Nah, menentukan bentuk parabola. Betul. Ada berapa bentuk parabola? Dua parabola. Yang pertama Terbuka ke atas, yang kedua terbuka ke bawah. Oke, langkah kedua, Cung. Menentukan titik potong dengan sudut. Nah, menentukan titik potong dengan sumbu X. Ketiga, gimana? Menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kemudian langkah berikutnya, gimana? Menentukan sumbu simetris dan nilai optimum. Nah, menentukan sumbu simetris dan nilai Optimum. Menentukan semua titik yang diperoleh. menentukan semua titik yang Diperoleh. Masih ingat ternyata ya langkah-langkah menggambarnya. Kalau di SMP, kalian menggambarnya secara manual atau menggunakan aplikasi? Cara manual. Nah, hari ini kita coba menggambarnya menggunakan aplikasi Desmos. Capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini, peserta didik dapat menggunakan fungsi kuadrat dalam menyelesaikan masalah. Adapun tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dengan pendekatan PPACK berbantuan Desmos dan Kahoot, peserta didik dapat menentukan karakteristik dari fungsi kuadrat. Cakupan materinya karakteristik fungsi kuadrat. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa pertemuan hari ini akan menggunakan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, kalian akan diberikan permasalahan terlebih dahulu, kemudian dibagi kelompok, mengerjakan bahan ajar dan LKPD, kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Yang terakhir, membuat Kesimpulan. Setelah melakukan pembelajaran, kalian akan mengerjakan evaluasi sama seperti apa persepsi tadi, akan menggunakan Kahoot. Ya. Kemudian terakhir refleksi. Bagaimana teknik penilaiannya? Teknik penilaiannya ada 3. Ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Nah, kalau pengetahuan diperoleh dari mengerjakan bahan ajar dan LKPD, kemudian dari soal yang dikerjakan di Kahoot. Kalau sikap dan keterampilan akan ibu nilai selama kalian melakukan diskusi kelompok. Ya, harus diingat, tetap fokus karena setiap proses pembelajarannya akan ada penilaian. Siap? Siap. Konsekuensinya apa kalau kalian tidak fokus? Nilainya akan jelek atau nilainya akan kecil. Siap ya? Nah, ada sebuah permasalahan tentang fungsi kuadrat. Ada gambar apa ini? Sepeda. Ada gambar lintasan Sepeda. Ini jarak pertama si titik 0, kemudian jarak yang kedua Titik 1. titik 1, betul. Terus apa lagi? Yang ketiga. Ketiga, keenam, terus Yang keempat. 18 dan terakhir 36. Apakah jaraknya sama? Tidak. Jadi permasalahan pertama. Nanti kalian tuangkan
Kelompok 1 ada kendala? Ada. Nah, silakan dilanjut di sini ya. Iya. Nol berapa? 0. Ya, silakan tulis. Kemudian ketika bergerak yang pertama ke berapa jaraknya? Negatif 0. Iya, negatif 0,45. Terus ketika jarak yang kedua? Negatif 0,8. Betul. Yang ketiga? Negatif 1,25. Terakhir? Negatif 1,8. Oke, silakan dilanjutkan ya. Iya. Kelompok 2 ada kendala? Tidak ada, Ibu. Sekarang sedang mengerjakannya ini? Ya. Oke, lanjutkan. Berapa ketika 4? 36. Sekali. Sekarang tinggal dilanjutkan ya ke soal berikutnya. Kelompok 3 ada kendala? Enggak Tidak ada. ada. Oh, sekarang mau mencoba menggunakan Desmosnya ya? Iya. Oke, silahkan. Bagaimana langkah-langkahnya? Memasukkan apa dulu? Apa namanya? Fungsi Ya, kuadrat. betul. Coba dimasukkan fungsinya menggunakan Desmos. X sama dengan min X kuadrat. Nah ini. Ya, betul. Ada kan terbentuk ya parabolanya. Ya. Nah, biar terlihat semua, yang ini boleh pengaturannya. Nah, pengaturannya bisa intervalnya 1. Iya, 1 intervalnya. Biar terlihat semua. Oke, sudah. Nah, kalau mau, nah diperkecil terus. Biar terlihat. Nah, kan ini skalanya cuma 20. Nah, coba ditutup. Perbesar biar terlihat skalanya 1. Nah, tuh kan sudah terlihat ya. Jadi Ya. bentuk parabolanya terlihat. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti ini di print kemudian ditempel ke LKPD-nya. Ya. Oke, Ibu. Ya. Kelompok 4 ada kendala? Tidak ada. Oh, sekarang melanjutkan misi yang mana? Nah, bagian ini ya, yang ketiga. Oke, silakan dilanjutkan ya. Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 selesai? Sudah. Kelompok 2 selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 selesai? Sudah. Sekarang bagian kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 3, Oke, silakan kelompok 3 ke depan. Tidak ada bukaan kelompok 3 gambar dari Desmosnya sudah dikirim ke Ibu ya? Sudah. Nah, nanti Ibu tampilkan kiriman dari kelompok ini. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan jawabannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arya Diyona Kusuma selaku moderator di sini dan rekan saya. Oke, kita langsung saja ke permasalahan yang pertama. Ini ada grafik permasalahan tentang garis lintasan sepeda. Nah, untuk soal yang pertama ini, istilah tabel dengan jarak tempuh sepeda terhadap waktu. Kita hitung dari setiap detiknya. Dari detik pertama jaraknya 1 meter. Detik yang kedua jaraknya 6 meter. Detik yang ketiga jaraknya 18 meter. Dan detik yang keempat jaraknya 36 meter. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana hubungan jarak dengan waktu? Jarak tempuh bertambah jika waktu bertambah.
silakan. Pertanyaan kedua, mengapa posisi menggunakan negatif? Karena gerak benda berada di bawah titik nol. Pertanyaan ketiga, gambarkan grafik posisi bola terhadap waktu. Berikut gambar grafik permasalahan yang kedua. Pertanyaan yang keempat, apakah hasilnya menggambarkan bentuk parabola? Ya, hasilnya menggambarkan parabola. Mungkin dicukupkan sekian dari presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 3, coba kelompok 1 apa yang bisa disimpulkan? Grafik fungsi kuadrat akan berbentuk parabola terbuka ke atas apabila nilai A sama dengan 0. Nah, betul. Grafik parabola akan terbuka ke atas apabila A-nya lebih besar dari 0. Kedua, apa yang bisa disimpulkan? Grafik fungsi kuadrat akan berbentuk parabola terbuka ke bawah apabila nilai A kurang dari 5. Ya, betul. Grafik fungsi parabola akan terbuka ke bawah apabila nilai A lebih kecil dari 0. Kelompok 3 apa yang bisa disimpulkan? Kelompok 3 dulu. Ini. Nilai C pada bentuk umum fungsi kuadrat menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Oke, betul. Nah, kelompok 4 apa yang bisa disimpulkan? Silakan. Karakteristik fungsi kuadrat: 1 titik potong dengan sumbu X, 2 titik potong dengan sumbu Y, 3 titik puncak, 4 sumbu simetri. Nah, jadi karakteristik dari fungsi kuadrat itu ada 4. Yang pertama, Titik potong dengan sumbu X. yang kedua, Titik potong dengan sumbu Y. yang ketiga, Titik puncak. dan yang keempat, Sumbu simetri. sudah paham materi fungsi kuadrat? Sudah. Kalau sudah paham, silakan kalian kumpulkan diskusi kelompoknya di LMS-nya ya. Nanti dikumpulkan di LMS hasil diskusi kelompoknya. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk melakukan evaluasi. Sudah siap melakukan evaluasi? Silakan disiapkan handphonenya, kalian buka lagi Kahootnya. Silakan kalian masuk ke Kahoot menggunakan kode atau menggunakan PIN 8105569. Silakan dijawab. Soal pertama, fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Silakan ingat-ingat tadi syarat fungsi kuadrat terbuka ke atas itu harus apa? Pangkatnya berapa ini? Satu. Harusnya pangkatnya 2. 2. Next. Ayo 8. 600 kalau Next. Fungsi kuadrat terbuka ke bawah.
mengetahui karakteristik fungsi keluarga. Apa kesulitan yang Anda alami selama pembelajaran? Silakan. Kesulitannya apa? Ya, gimana? Mungkin pas lagi menggambar grafik. Pas menggambar grafiknya, sulit apa? Sulit rapi dalam membuat garisnya. Bagaimana mengatasinya? Dengan lebih teliti. Dengan lebih teliti, kemudian bisa menggunakan aplikasi apa tadi? Desmos.